Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, seseorang kalau dia menekuni, mendalami, mencermati apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah, terutama yang di dalam Quran, maka dia akan menjelma menjadi sosok yang mengerti banyak hal, pada saat yang sama juga bisa menghadirkan pencerahan. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ambil wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu, dan katakanlah ya, arti umumnya ya, berdebatlah dengan argumentasi yang jauh lebih baik, jauh lebih kokoh, misalnya seperti itu. Dan memang semua argumentasi yang ada di dalam ayat Quran itu seluruhnya komprehensif, kokoh, sekaligus mencerahkan. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di dalam layar kaca ataupun ya layar kaca utamanya ya, televisi, itu banyak ya sesi-sesi yang kemudian menghadirkan dua narasumber antara pro dan kontra yang kemudian terjadi perdebatan. Tapi apa yang didapat oleh publik ketika perdebatan itu disajikan? Kerap kali yang kita lihat adalah ngotot-ngototan ya. Kemudian ketika satu merasa tersudut, dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang mulai tidak relevan dengan substansi yang menjadi tema perdebatan itu. Sisi yang lain, kita melihat bahwa yang penting kenceng ngomongnya, kenceng suaranya, otot lehernya kelihatan, dan terus saja berbicara sampai lawan tuh kalau bisa males lah untuk berbicara. Semua itu adalah bukan perdebatan, itu adalah ya pertontonan yang menunjukkan ketidakcerdasan mereka yang terlibat di dalamnya. Semestinya debat itu menghadirkan sebuah pencerahan. Artinya kita publik ini ya mendapatkan sisi-sisi edukasi dari perdebatan mereka, mulai dari diksi yang mereka gunakan, kemudian konstruk kalimat yang dijabarkan, sampai pada argumentasi, metafora, ataupun analogi yang memberikan rangsangan untuk publik ini semakin cerdas. Tapi apakah kita temukan semua itu? Nah, di sini menarik apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan bahwa kalau saya berdebat dengan seseorang, itu niatnya hanyalah menyampaikan kebenaran. Kalau saya berdebat dengan seseorang, saya niatnya hanya menolong orang tersebut atau lawan debatnya itu agar dia mengenal Allah dan dia selamat dari kesalahan berpikir. Sebuah hal yang nampaknya sangat normatif begitu, tapi tidak mungkin ya seseorang memahami atau melihat perdebatan dengan bingkai yang begitu indah, dengan bingkai yang begitu solid, kecuali dia beriman kepada Allah. Nah, di sini sebenarnya ya ada sebuah kaidah bahwa siapa yang mengerti, membaca dengan benar ayat-ayat Allah, dia akan memiliki kecerdasan yang jauh ya di atas orang yang tidak membacanya atau tidak memahaminya. Di sini seringkali kita melihat bahwa kalau baca Quran itu untuk cari pahala, benar itu. Tetapi sebenarnya membaca Quran dalam konteks kehidupan yang lebih luas adalah bagaimana kita mendapatkan mutiaranya, kemudian ini menjadi sesuatu yang kita sebarkan sehingga memberikan manfaat besar di dalam kehidupan. Ini baru satu ayat tentang wajadilhum billati hiya ahsan, dan itu banyak sekali contoh-contohnya di dalam Quran. Misalnya ketika Nabi Ibrahim bertemu Namrud bilang, mana Tuhanmu itu? Ya, Nabi Ibrahim bilang, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud dengan cara berpikirnya yang memang tidak solid, tidak valid, jadi dia panggil dua orang tahanan, satu dibunuh, satu dibiarkan. Saya menghidupkan, saya mematikan. Dia menganggap itu adalah pekerjaan Tuhan. Lantas Nabi Ibrahim tidak kemudian masuk ke wilayah apa yang menjadi pikiran dia tentang mematikan dan menghidupkan. Nabi Ibrahim langsung masuk ke wilayah yang lebih luas lagi. Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur, jika kamu Tuhan, maka terbitkanlah dia dari barat. Pusinglah ini si namanya Namrud ini. Ini adalah sebuah contoh sahabat kalian yang berbahagia. Dan kita sebagai generasi katakan milenial itu seringkali masih belum memahami bahwa di dalam Quran itu ada banyak sekali pencerahan, pencerdasan yang subhanallah
kalau kita berupaya untuk memahaminya dan Allah memberikan ilham kita mengerti dan menyampaikan kepada masyarakat, subhanallah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kepada banyak orang betapa maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Kita belum melihat ciptaan-ciptaannya yang sangat luar biasa. Ini sebuah katakan renungan kita, inspirasi kita, semoga bisa menemani akhir pekan sahabat semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.